Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini adalah rumah adat Betang khas Kalimantan Barat. Tahukah kalian apa keunikannya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Dengan membaca, kita jadi tahu ada hal-hal penting dalam bacaan tadi. Peristiwa apa saja yang bisa kita ceritakan dalam bacaan tadi? Kita awali dari letaknya ya. Letak rumah betang Uluk Palin di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Lalu, rumah adat suku bangsa mana itu? Iya, rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Berapa ukurannya? Rumah betang berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter,
dan memiliki 53 bilik rumah. Berapakah penghuninya? Iya, menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Apa arti pentingnya bagi masyarakat Dayak? Bagi masyarakat Dayak, Rumah Betang memiliki arti penting, yaitu sebagai pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan dan juga merupakan alat pemersatu. Lalu, apa yang kemudian terjadi pada rumah tersebut? Rumah Betang mengalami kebakaran pada tanggal 13 September 2014. Dengan mengamati gambar Rumah Betang Uluk Palin itu, kita juga bisa menemukan keunikan pada rumah tersebut. Antara lain, bentuknya memanjang, terdapat sebuah tangga dan pintu, karena memang Rumah Betang ini dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Selain itu, lihatlah, bangunannya tinggi dari permukaan tanah. Kira-kira untuk apa itu? Iya, bangunannya tinggi dari permukaan tanah karena untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Berikut ini keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Contoh ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata saya, maka kalau bahasa Jawa itu aku, kulo. Bahasa Sundanya abdi. Bahasa Bataknya ahu. Bahasa Papua sa. Contoh lain, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata rumah, kalau bahasa Jawa itu omah. Bahasa Sundanya imah. Bahasa Bataknya bagas. Bahasa Papuanya rumah. Lalu, bagaimana komunikasi antar suku bangsa di Indonesia agar lancar? Iya, tentu saja mereka menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Yang berikutnya, rumah adat. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Contohnya, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah hunai dari Papua, rumah kebaya dari DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Contohnya, ulos dari Sumatera Utara, pesaan dari Jawa Timur, baju perang dari Kalimantan Barat, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Berikutnya, kesenian daerah. Kesenian daerah ini bermacam-macam. Ada lagu daerah, tarian daerah, dan juga pertunjukan seni. Lagu daerah contohnya lagu Soleram dari Riau, Cincangkeling dari Jawa Barat, Rasa Sayange dari Maluku, Sajojo dari Papua, dan masih banyak lagi. Tarian daerah contohnya Tari Sodati dari Aceh, Tari Bedoyo dari Yogyakarta, Tari Zapin dari Kalimantan Barat, Tari Cakalele dari Maluku.
pertunjukan seni juga banyak sekali. Contohnya, wayang golek dari Jawa Barat, ketoprak dari Jawa Tengah, makyong dari Riau, mamanda dari Kalimantan Selatan. Itulah keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang harus selalu kita jaga. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu jenis usaha yang mengolah sumber daya alam, khususnya hewan dan tumbuhan, yang disebut dengan usaha agraris, dan jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam, yang disebut juga dengan usaha ekstraktif. Jenis usaha yang mengolah sumber daya alam atau yang disebut juga dengan usaha agraris, contohnya persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam atau yang disebut juga dengan usaha ekstraktif, contohnya adalah berburu, pertambangan, dan mencari ikan di laut. Mari kita perhatikan contohnya satu persatu ya. Usaha persawahan, contohnya bercocok tanam padi dan jagung. Usaha perkebunan, contohnya perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit. Selain persawahan dan perkebunan, kita juga dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit, misalnya dengan cara hidroponik. Nah, ini adalah contoh cara hidroponik, yaitu penanaman dengan menggunakan media air. Ada juga dengan cara vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Perhutanan, contohnya ada hutan jati, ada rotan, dan sebagainya. Contoh usaha peternakan, misalnya peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi, dan ada juga peternakan ulat sutra. Usaha di bidang perikanan juga dapat dilakukan di daerah pantai. Ada juga usaha perikanan yang dilakukan di daerah bendungan atau waduk. Bahkan ada usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Sedangkan usaha ekstraktif, yaitu usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam, contohnya berburu, pertambangan, dan juga mencari ikan di laut. Nah, tugas kalian sekarang adalah amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam, lalu isilah tabel berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.